terus nangis aja. Bisa nggak bikin dia diam sebentar? Maaf, dia lapar dan aku sakit banget. Sakit, sakit, sakit. Tiap hari teriak sakit. Wanita mana yang nggak melahirkan? Kamu aja yang cengeng. Ibu saya dulu waktu melahirkan saya besoknya langsung kerja di sawah. Muka sedih terus kayak ada yang hutang kamu 8 juta. Dewi, kenapa kamu menyusu sambil berlutut? Enggak apa-apa, udah biasa. Sudah berapa lama berlutut? Tiga minggu. Istrimu berlutut selama 3 minggu, kamu tahu nggak? Dia bisa bilang sama aku dong. Dia bilang capek, kamu bilang cengeng. Dia nangis, kamu bilang wanita mana yang enggak melahirkan. Dia menyusu sambil berlutut, kamu terganggu tidurmu. Bu, kamu ngomong gitu. Aku kan belum pernah melahirkan, mana aku tahu hal-hal ini. Kalau nggak tahu, nggak bisa tanya. Kalau nggak tahu, nggak bisa cari tahu. Dia istrimu, dia melahirkan anakmu, kamu bilang nggak tahu aja selesai? Dia juga nggak bilang jelas sama aku. Budi, kamu masih manusia nggak sih? Bu, aku bisa berlutut, bangun. Coba aja, duduk sambil menyusu. Duduk sakit, aku udah ganjal. Bakal lebih baik. Coba aja, masih sakit jauh lebih baik. Makasih, Bu. Kalau nanti sakit lagi, jangan ditanggung sendiri. Bilang sama aku. Anya bukan anakmu sendiri. Rumah ini juga bukan rumahmu sendiri. Aku. Nggak apa-apa, Ibu di sini. Dewi, kamu bagian episiotomi itu masih sakit, sudah jauh lebih baik hanya sakit saat duduk. Kata dokter, penyerapan benangnya kurang baik agak meradang. Kamu pergi ke rumah sakit? Iya, pergi pas waktu kontrol. Siapa yang menemanimu? Aku pergi sendiri. Budi Santoso, Ada apa? pemeriksaan pasca melahirkan kamu tidak menemaninya? Dia tidak bilang padaku. Dulu ayahmu bahkan setiap lembar periksa kehamilanku, dia ingat jelas. Kamu bahkan tidak ingat tanggalnya. Ibu sekarang sibuk. Ibu, tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Aku bisa menggendong bayi dengan satu tangan, tangan yang lain memegang barang. Lain kali pergi ke rumah sakit, lihat luka jahitanmu. Bagaimana penyembuhan lukanya? Lihat juga lututmu. Tidak usah, lutut hanya... Ibu-ibu sudah sepuh, masih mau menemani? Kamu diam. Kalau kamu berguna, apa perlu aku pergi? Kamu bilang sama ibu, selain ini masih sakit di mana? Ibu, aku tidak apa-apa. Luka kamu ini terinfeksi, benang jahitannya tidak terserap. Kenapa baru datang sekarang? Saya pikir akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri, kondisimu ini kalau ditunda lagi bisa membentuk fistula. Saya tulis resep obat antiinflamasi dulu. Kamu tetap harus periksa luka. Kamu penyembuhannya buruk. Saya curiga ada penyakit bawaan. Penyakit apa? Belum bisa pastikan. Kamu lakukan tes darah dulu. Lalu screening sistem imun. Apa kamu punya riwayat penyakit kronis? Tidak. Baiklah, periksa dulu. 3 hari lagi ambil hasilnya. Ambil darah di lantai 3. Setiap pagi dan sore. Ganti obat masing-masing sekali. Saat melakukannya, gunakan bantal duduk berlubang, jangan menekan luka langsung. Baik, terima kasih dokter, kamu datang sendirian. Ibu mertua saya di luar. Kalau sakit parah, bilang ke keluarga. Jangan ditanggung sendiri. Bagaimana? Terinfeksi. Sudah diresepkan obat, tidak apa-apa. Ayo ambil obat dulu, ambil darah di lantai 3, kan? Bu, bagaimana ibu tahu? Di pintu terdengar, hasil pemeriksaan cukup optimis. Kita pulang sekarang, saya masakan sup untuk memulihkan badanmu. Terima kasih, Bu. Bu, itu Budi Santoso? Dewi, saya Bu. Lutut saya sudah tidak sakit. Episiotomi juga tidak sakit. Saat hati lebih sakit, bagian lain tidak terasa sakit. Siapa wanita itu? Apa? Wanita apa? Kamu gila. Aku dan ibu melihatnya. Kamu masuk hotel dengan seorang wanita. Luka jahitan sampingku terinfeksi. Kata dokter, kalau ditunda lagi akan bernanah. Lututku hitam kebiruan. Aku demam tinggi semalam. Kamu berselimut. Bilang padaku mau tidur di sebelah, jangan menulari aku. Dewi, dengar, aku bisa jelaskan. Itu cuma rekan kerja, aku bercanda. Demi kamu, aku putus hubungan dengan ayahku. Kamu bilang akan baik padaku seumur hidup. Aku percaya. Aku hanya rekan kerja biasa. Budi, kamu menganggap kepercayaanku seperti sampah. Kamu tahu saat sampah dibuang, apa yang dirasakannya? Tidak sakit, karena sudah tidak ada lagi. Sayang, dulu ibu terlalu bodoh. Demi seseorang, aku meninggalkan seluruh dunia. Ibu dulu pikir, asal aku cukup mencintainya, dia akan baik padaku. Sekarang ibu tahu, beberapa orang, sebaik apapun kamu padanya, dia merasa itu sudah seharusnya. Pengorbananmu di matanya tidak berarti apa-apa. Ibu akan mengambil semuanya kembali. Dewi, malam ini aku mungkin pulang agak malam, lembur di kantor. Tidak usah siapkan makan, aku akan makan di luar saja. Baik.
Bapak pengacara, aku sudah siap. Nona sudah kembali. Selamat datang kembali, Nona. Selamat datang kembali, Nona. Dewi, Ayah, siapa yang melakukannya? Apa itu bajingan? ayah, aku butuh bantuanmu. Waktu aku hamil Budi Santoso, selingkuh 20 kali. Sekarang lukaku terinfeksi. Aku butuh pengacara terbaik. Tim pemulihan pasca persalinan terbaik. Lakukan. Pengacara terbaik, terapis terbaik, pengawal terbaik, semuanya harus didatangkan. Baik, Dewi, kau menderita, ayah akan membelamu. Bajingan itu, aku akan membuatnya berlutut meminta maaf padamu. Mulai hari ini, Dewi Lestari adalah pewaris satu-satunya dari grup Samudra Jaya. Apa yang dia katakan, itulah yang berlaku. Baik, Pak Su. Terima kasih, ayah. Tapi aku akan melakukannya sendiri. Saat luka episiotomiku terinfeksi, Budi Santoso, saat aku harus berlutut menyusui, dia selingkuh 20 kali. Aku akan membuatnya merasakan sakit yang kualami, 1000 kali lipat. Sudah lama menunggu. Tidak, baru saja sampai. Ini adalah bahan yang saya kumpulkan beberapa hari ini. Catatan pergerakannya SMS, tagihan hotel, screenshot chat WeChat. Sudah diurutkan berdasarkan garis waktu. Cukup? Cukup tidak? Tergantung apa yang ingin Anda lakukan. Masih ada catatan hotel selanjutnya, 3 bulan 17 kali. Hotel yang sama, dia menggunakan kartu anggota, poin bisa ditukar dengan malam gratis. Tapi saya ingin memastikan Anda yakin ingin menempuh jalan ini. Maksudnya? Gugatan cerai, terutama yang melibatkan bukti perselingkuhan. Begitu dimulai, tidak ada jalan mundur, Pak Pengacara. Apa menurutmu aku belum melihat jelas siapa dia? Rina Kusuma, menurutmu aku belum lihat jelas dia? Luka di sisi tubuhku infeksi. Sudah sakit 3 bulan. Dia pura-pura tidak tahu. Lututku lebam karena berlutut. Dia lihat, lalu bilang, kamu lebay. Aku tengah malam menggendong anak ke UGD. Dia di hotel tidur dengan wanita lain. Aku bukannya tidak lihat jelas dia. Aku dulu tidak mau melihat dengan jelas. Jadi sekarang kamu sudah melihat dengan jelas. Jadi sekarang aku ingin mengambilnya kembali. Ambil kembali apa? Dulu demi menikah dengannya, apa yang aku korbankan, itu yang aku ambil kembali. Ini adalah draft gugatan perdata yang aku buat. Lihat saja. Kamu bisa menuntut ganti rugi darinya. Aku tidak mau ganti rugi. Aku tidak mau kompensasi. Apa maksudmu? Aku tidak mau uangnya. Aku ingin dia menandatangani. Menandatangani dengan bersih. Tapi hukum mengatakan, aku tahu, Bapak Pengacara, yang aku mau bukan uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku ingin dia tahu bahwa tidak semua orang akan menunggunya di tempat. Aku perlu kamu bantu beberapa hal. Katakan, mulai sekarang jangan konfrontasi langsung dengannya. Kumpulkan bukti pendapatan dan asetmu sendiri. Ada apa? Aku tidak punya aset atas namaku. Kalau milikmu, dulu aku punya. Semuanya aku lepaskan saat menikah. Jadi, apa rencanamu sekarang? Pulihkan dulu tubuhku. 3 bulan lagi, saat aku berdiri di depannya, aku harus dalam kondisi terbaik. Cukup 3 bulan? Cukup. 3 bulan lalu aku melahirkan anaknya. 3 bulan lagi aku akan memulai hidup baru. Kamu mau kemana? Olahraga. Olahraga? Tubuhmu belum pulih, kan? Sudah hampir pulih. Aku mendaftar kelas pemulihan pasca melahirkan. Setiap pagi 2 jam. Terus anaknya siapa yang jaga? Aku bawa. Kelas itu ada layanan penitipan bayi. Hati-hati ya. Hati-hati ya, jangan terlalu keras. Budi, ya kamu akan menjemputku setelah kelas? Aku sedang kerja, bagaimana bisa menjemput? Baiklah. Tarik napas kencangkan saat buang napas ya. Tarik napas kencangkan saat buang napas ya. Aku tambah 1 set. Cukup, sampai sini dulu hari ini tubuhmu tidak akan tahan. Tubuhku pernah menahan lebih sakit dari ini. Mulai saja. Tarik napas. Sudah pulang. Sabtu itu aku lembur. Baik. Lukanya sembuh dengan baik. Indikasi peradangan sudah turun. Jahitannya juga sudah mulai menyerap. Kalau lututku? Lutut tidak apa-apa. Tapi aku tanya kamu. Akhir-akhir ini kamu berolahraga berat ya? Kadar asam laktat ototmu tinggi. Dalam 3 bulan setelah melahirkan, tidak disarankan latihan intensitas tinggi. Lalu setelah 3 bulan itu? Setelah 3 bulan kamu bisa berlatih sesukamu. Tapi selama 3 bulan ini tubuhmu bukan untuk dihukum. Dokter, aku tidak menghukum diriku sendiri. Aku sedang bersiap untuk memulai hidup baru. Bukti tambahan dari setengah bulan terakhir tidak usah dilihat. Kamu yakin? Aku tidak perlu melihat bagaimana dia berselingkuh. Aku hanya perlu membuktikan dia selingkuh. Satu hal lagi. Bukti aset pribadimu tidak ada. Jangan tulis apapun.
Jangan tulis apapun. Pembagian harta akan sangat merugikanmu. Aku hanya ingin Anya. Kamu juga tidak mau nafkah anak? Yang dia tidak mampu membayarnya. Duduk. Saat ibumu pergi, kamu baru berusia 12 tahun. Aku jadi ayah selama 15 tahun, dan jadi ibu juga 15 tahun. Saat kamu menikah, kamu bilang padaku, Ayah, kamu tidak memahaminya, aku benar-benar tidak memahaminya, tapi aku memahamimu. Ekspresi wajahmu saat itu melihatnya sama persis seperti ibumu melihatku. ayah, Seperti ngengat yang mendekati api, tidak bisa dihentikan. ayah, sekarang aku bukan ngengat lagi. Apinya masih ada tapi ngengatnya sudah mati. Wakil Presiden Regional Cina Timur. Mulai besok menjabat. Jangan buat aku menyesal. Tidak akan. Pak Shu, ini materi hari ini Pak Budi bilang biar Bapak lihat dulu, jangan panggil saya Pak Shu. Agak tidak biasa Pak Budi bilang, cepat atau lambat Anda akan mengambil alih. Lebih baik cepat terbiasa. Ini tolong tanda tangani. Harus keluar uang lagi. 4.000 lebih asuransi apa? Leukemia, tumor, dan sebagainya kalau An Wijaya sakit. Kenapa kamu mengutuk dia? Kamu memang tidak ada kerjaan. Kamu benar-benar santai, memikirkan hal-hal yang tidak berguna setiap hari. Logika inti dari akuisisi perusahaan adalah untuk mencapai sinergi. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku tidak sabar. Tidak sabar untuk apa? Dewi Lestari, apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut lagi Dewi Lestari yang ketakutan sudah mati di rumah itu. Masih 2 bulan lagi. Sabtu tempat biasa tunggu aku. Sayang, ibu akan segera membawamu pergi. Pak Shu, ini yang Anda minta. Taruh di sini kata Pak Budi, jika Anda butuh lebih banyak 500.000 sudah cukup. Buyout 3 tahun sudah terlalu banyak. Mau ngomong apa? Anda layak mendapatkan lebih banyak. Joju, kamu tahu orang apa yang paling tidak berharga? Orang yang tidak tahu berapa harga dirinya. Dulu aku tidak tahu. Sekarang aku tahu. Beritahu Bapak pengacara. Sebelum Selasa depan, aku harus menyiapkan semua dokumen. Baik. Halo. Bapak pengacara bisa jaring sekarang. Kamu yakin? Yakin. Bapak Shu, kata Budi Putra, rapat Dewan Jumat depan ingin resmi mengumumkan Anda sebagai Wakil Presiden Jumat depan. Ya Joju, rapat Dewan Jumat depan dijadwalkan jam 2 siang. Baik, saya akan memberitahu sekarang, tunggu sebentar. Pastikan semua direktur tahu, jangan ada yang ketinggalan. Mengerti? Istri, menurutmu, aku cocok pakai yang mana? Sudah kufoto dan kukirim padamu. Masuk. Bu Shu Budi Santoso hari ini menelepon ke resepsionis 5 kali. Apakah sudah masuk daftar hitam? Sudah. Tapi dia bilang ini tentang Anya. Tentang Anya, suruh dia bicara dengan pengacaraku. Bagian keuangan nanya kapan 500.000 ditransfer hari ini. Setelah transfer, kirimkan buktinya padaku, Joju. Setiap berita tentang Budi Santoso langsung sampaikan ke Bapak pengacara, jangan bilang padaku. Mengerti? Mas Budi, daerah Huadong, kalian tahun ini kinerjanya bagus ya, bonusnya pasti banyak kan? Ah, tidak juga cuma cari nafkah saja. Gadis yang kamu bawa waktu itu kemana? Kenapa hari ini tidak terlihat? Astaga bang, ini istrimu? Budi, kita bercerai saja. Kamu gila, di depan banyak orang begini. Kenapa? Di depan banyak orang? Saat kamu ajak rekan kerja wanita ke hotel, kenapa tidak pikirkan hari ini? Kamu dengan seorang wanita bernama Sinta. Dalam 3 bulan, 20 kali ke hotel.
catatan hotel, tangkapan layar CCTV, chat WeChat juga ada. Kamu memata-matai aku? Bahkan tanpa diselidiki pun sudah ketahuan. Budi, ada bekas lipstik di kerah kemejamu. Ponselmu tidak dikunci. Kamu selesai chat dengan wanita itu bahkan tidak dihapus. Apa kamu benar-benar pikir aku tidak akan tahu? Atau meski tahu pun kamu takut apa-apa? Kamu tahu nggak, Budi Santoso, 3 bulan ini setiap pagi aku membuatkan sarapan untukmu telur ceplok setengah matang yang kamu suka. Aku latihan setengah bulan baru bisa. Setiap malam aku menyisakan makanan untukmu. Sampai larut malam pun aku tetap menghangatkannya. Kamu memeluk wanita lain saat check-in di hotel di rumah aku berlutut menyusui anakmu. Luka di samping tubuhku terinfeksi sakit selama 3 bulan. Apa kamu pernah bertanya? Sendirian di tengah malam aku menggendong anak pergi ke IGD, kamu di hotel. Tanda tangan, kenapa anak harus pakai nama belakang Santoso? Bapak Wijaya adalah ayahku, grup Samudra Jaya milik keluargaku. Aku sudah bilang ayahku bernama Bapak Wijaya, dia adalah direktur utama grup Samudra Jaya. Kamu dulu bilang istri. Kamu bercanda apa? Kamu dari awal sampai akhir tidak percaya seorang putri kaya mana mungkin tertarik padamu, jadi kamu pikir kamu berhasil. Menipu wanita bodoh 500.000 untuk pembelian 3 tahun, rumah tidak, mobil tidak, anak jadi milikku. Atas dasar apa? Atas dasar kamu selingkuh 20 kali, atas dasar istrimu 3 bulan setelah melahirkan kamu menghabiskan 20 tahun di Hotel Budi Santoso. Menurutmu hakim? Akan memberikan anak kepada siapa? Tanda tangan. Kamu akan menyesal. Kau akan menyesal. Aku sudah menyesal. Sudah 3 tahun. Cukup, Bapak pengacara. Lihat dia menandatangani semua dokumen. Dewi, lihat. An Wijaya hari ini bisa memanggil kakek. Ayah, dia baru 5 bulan. Bayi 5 bulan tidak bisa memanggil kakek. An, panggil kakek. Kakek, dengar. Dia memanggil kakek. Ayah, dia tidak memanggil kakek. Dia hanya ngiler. Suara itu karena mulutnya terlalu lebar. Hah, itu juga karena memanggilku. Hahaha. Aku gagal melindungimu tidak akan lagi. Maaf, Ayah, aku seharusnya tidak bicara seperti itu padamu. Yang penting kau kembali. Ibu di sini, masuklah Pak Shu, ini kiriman dari Bapak pengacara. Pagi ini Budi Santoso menelepon lagi minta janji di meja depan. Masih tentang Anya. Ada apa lagi? Kata Bapak pengacara. Menurut putusan pengadilan, dia bisa menjenguk sekali sebulan, setiap kali 2 jam, harus janji 3 hari sebelumnya. Dan dilakukan di bawah pengawasan pihak pertama, aku tahu. Kalau begitu, lakukan sesuai putusan pengadilan. Beritahu Bapak pengacara. Kunjungan pertama dijadwalkan 3 bulan lagi. 3 bulan Anya tidak di dalam negeri selama 3 bulan ini. Aku akan membawanya ke negara Sakura. Tinggal beberapa waktu. Mengerti? Ibu. Ada apa dengan progres gedung ini? Sekarang kami sedang menangani situasi ini, Bu Shu. Sedang ditangani. Sudah berapa lama ditangani? 2 minggu. 2 minggu. Paritnya masih bocor air. Siapa yang membuat laporan survei? Geologi Nusantara. Siapa Direktur Geologi Nusantara? Adik ipar dari Direktur Liu. Lakukan survei geologi ulang. Ibu Dewi, jadwal proyek akan tertunda. Setidaknya 2 bulan. Proyek terlambat bayar denda. Gedung roboh bayar nyawa. Pilih. Zoju, bantu saya cek. Geologi Nusantara dan Grup Samudra Jaya. Catatan kerja sama semua proyek. Ya. Dewi datang. Ayo duduk. Coba Teh Longjing baru tahun ini. Bapak, Anda sudah 15 tahun di Grup Samudra Jaya. Iya, cepat sekali. Lalu Anda tahu apa yang paling ditakutkan Grup Samudra Jaya? Proyek terbengkalai. Satu proyek terbengkalai bisa menghancurkan reputasi 10 tahun. Geologi Nusantara itu perusahaan adik iparmu. 17 proyek. Aku survei ulang 3. Ketiganya bermasalah. Dewi, dengar aku. 2 pilihan. Pertama, Anda mengundurkan diri secara sukarela. Suruh adik iparmu tutup perusahaan. Kedua, aku serahkan dokumen ke Dewan Direksi, ke auditor, ke media. Pilih. Dewi, kamu lebih kejam dari ayahmu. Bapak, Anda salah. Ayahku jauh lebih kejam dariku. Dia cuma tidak kejam pada Anda. Aku tidak punya hubungan pribadi dengan Anda. Aku mengundurkan diri. Semua serah terima selesai dalam 3 hari. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak. Proyek Kota Anggrek pembongkaran selesai semua. 20 hari lebih awal dari jadwal. Progres konstruksi proyek Susho lebih cepat 15% dari target. Biaya melebihi 8%. Bagaimana kamu menjelaskannya? Dari 46 rumah tangga itu, 23 rumah tangga adalah lansia di atas 70 tahun yang tinggal sendiri. 8% lebih yang saya keluarkan digunakan untuk mencari panti jompo bagi mereka dan menghubungi sumber daya medis. Bu Shu, menurut Anda, nama grup Samudra Jaya tidak sebanding dengan 8% ini? Ada yang keberatan? Jika tidak ada yang keberatan sekarang, agenda berikutnya. Kamu benar, untuk hal seperti ini ke depannya tidak perlu minta izin.
Nama grup Samudra Jaya sebanding dengan 8% ini. Apa yang baru saja dikatakan Bu Shu adalah tidak perlu minta izin, kerjakan saja. Aku datang melihat cucuku. Masuklah. Dia tertawa. Ibu. Dewi, aku cuma mau lihat anak. Kamu boleh datang kapan saja nanti. Bilang saja sebelumnya. Dewi, apa benar kamu dan Budi Santoso sudah tidak ada kemungkinan? Bu, jawabannya ibu sendiri sudah tahu. Dewi, keberuntungan terbesar ibu seumur hidup adalah memiliki menantu sepertimu. Biarkan dia naik. Dewi, Ada apa? aku ingin bertemu An. Tidak boleh. Aku ayahnya. Saat kau berselingkuh, apa kau pikir kau ayahnya? Aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah atau kau tahu kau takut? Antar tamu. Dewi, aku sungguh. Budi, sekarang aku hanya ingin kau hilang dari hidupku. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan masa lalu. Masa lalu apa? Dulu aku pikir, pencapaian terbesarku dalam hidup ini adalah menikah dengannya. Sekarang aku baru tahu, pencapaian terbesarku dalam hidup ini adalah meninggalkannya. Ibumu dulu juga bilang begitu. Ibumu bilang seumur hidup ini. Keputusan yang paling benar adalah menikah denganku. Kalau keputusan paling benar yang kedua, Adalah melahirkanmu. Pulang saja sudah cukup. Grup Samudra Jaya tahun ini menyelesaikan 4 proyek revitalisasi kota tua luas area konstruksi baru naik 22% dibanding tahun lalu. Margin laba kotor naik ke 31%. Pendapatan tahunan wilayah Tiongkok Timur pertama kali melebihi wilayah Tiongkok Utara menjadi wilayah terbesar di grup. Pak Shu, berapa target wilayah Tiongkok Timur tahun depan? Dobel. Bushu, target dobel itu apa? Kalau enggak tercapai, aku mundur. Bisa tercapai, aku mau wewenang manajemen wilayah Tiongkok Utara. Liatin aku ngapain, targetnya dia yang tanggung jawab. Ada pertanyaan selesai. Dobel. Dobel? Kamu serius? Pak, kamu berani percayakan perusahaan padaku, kenapa aku enggak berani dobel? Hahaha. Mari kita sambut Wakil Presiden Grup Samudra Jaya, pemimpin wanita bisnis terbaik tahun ini, Dewi Lestari. Hari ini tahun lalu aku berdiri di ruang perjamuan ini. Membuat keputusan terberat dalam hidupku. Ada yang bertanya apakah aku menyesal, aku tidak menyesal. Yang ku sesali adalah aku tidak membuat keputusan itu lebih awal. Tahun ini aku belajar satu hal. Nilai seorang wanita bukanlah dicintai oleh siapapun, melainkan mencintai diri sendiri. Penghargaan ini kuberikan untuk semua wanita. Semua, apapun yang kau alami, selama kau masih bisa bangkit, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dewi, aku hanya ingin bilang satu kata, ku mohon. Dia baik-baik saja, dia sudah bisa berjalan. Dia mirip denganku. Aku benar-benar menyesal. Budi Santoso, jangan muncul lagi di depanku. Mama, lihat. Ada apa dengan kelinci? Telinga kelincinya lepas. Mama jahit. Baik, Mama jahit, kamu main yang lain dulu. Mama, Aku sayang Mama. Ada apa? Dia barusan bilang sayang aku. Bukankah dia bilang setiap hari? Beda, dulu dia bilang karena meniru aku. Aku bilang Anya bilang sayang Mama. Baru dia ikut bilang sayang Mama. Hari ini pertama kalinya, dia sendiri yang bilang, tidak ada yang mengajarinya. Anya, kemari. Panggil kakek. Kakek. Sekali lagi. Kakek. Naik kuda. Kakek sudah tua, sudah tidak kuat. Tidak tua, kakek tidak tua. Benarkah? Benar? Cih, hahaha. Ibu. Ibu, besok aku masih harus ke TK. Hari ini Indah memberiku stiker. Lihat. Bagus, terus besok kamu mau bawa apa untuknya? Ibu, tolong carikan aku. Cari yang paling bagus. Baik. Ibu, Aku cinta ibu.
Ibu, malam ini makan apa? Iga, dibuat oleh kakek. Hore!